Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, kita nggak akan bahas market kali ini. Cuman kita akan bahas tentang Cetizen. Oke, salah satu airdrop yang cukup fenomenal juga, yang membuat geger juga teman-teman dengan sistem allocation daripada airdropnya ya. Yang dimana di sini banyak sekali yang merasa kecewa, banyak sekali yang merasa apa ya, bisa dikatakan sia-sia gitu ya garap Cetizen ya, sudah sejak lama tapi distribusinya seperti ini. Sebenarnya ada masalah apa? Kita langsung menuju ke pembahasannya kawan. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke akun X daripada si Cetizen sendiri, teman-teman ya, yang dimana di sini ada salah satu pesan yang dipin ya teman-teman ya, atau tweetan yang dipin ini termasuk tentang allocation daripada si Cetizen itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman banyak sekali orang yang merasa kecewa dengan sistem ini ya, banyak yang mengatakan wah ini permainan ini, wah ini scam dan sebagainya. Ya kalau dibilang scam sebenarnya bukan scam, tapi ya kalau dibilang apa ya, mungkin masuk dalam kategori mengecewakan, mungkin seperti itu. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di mana ya kan high Cetizen. Oke ya, jadi sekitar 30,5% dari total pasokan TGI ya, itu 15%-nya untuk airdrop. Oke, 15%-nya untuk airdrop. Jadi 30,5% dari total pasokan ya, dari total pasokan Cetizen nih semuanya gitu ya. Pasokan TGE ya, dari total pasokan TGE itu 15%-nya teman-teman untuk airdrop, 9% untuk launch pool, jadi 5% untuk likuiditas, dan 1,5% untuk pendanaan. 0% dari TGE dialokasikan untuk tim, investor, dan penasehat selama tahun depan. Hanya pengguna Cetizen yang akan memiliki token CAT, getaran Cetizen, bermain untuk mendapatkan airdrop sembuhkan dunia. Nah, ini teman-teman ya, yang menjadi keblunderan daripada si Cetizen sendiri teman-teman ya. Masa launch pool daripada Binance diambilkan dari pasokan airdrop ya, diambilkan dari situ. Seharusnya kan dia bisa meniru lah seperti Dox kemarin ya kan, seperti Hamster Combat. Hamster Combat kan dia ngambil sekitar 3% dari total pasokan ya, dari total pasokan kalau nggak salah 100 miliar Hamster Combat, 3%-nya itu untuk launch pool yang ada di Binance ya, seperti itu. Jadi nggak ngambil dari total persentase yang dikhususkan untuk airdropnya ya. Seharusnya Cetizen juga seperti itu, dia ngambil dari total pasokannya ya, sekitar 9% lah ya untuk launch poolnya Binance. Mungkin ya untuk distribusi airdropnya persentasenya tetap harus sama gitu ya kan. Nah, di sini banyak sekali komentar-komentar yang notabene merasa ya ini penipuan, ini begini, ini scam. Kalau scam enggak ya, ya cuman di luar ekspektasi ya, seperti itu teman-teman ya. Di sini dikutip juga dari Crypto with Kanch ya teman-teman ya, dia juga nge-tweet, dia juga mention atau ngejawab itulah intinya. Nah, jadi dia menjawab bagaimana Binance Launch Pool sama dengan airdrop. Ya, kalau kita berbicara Binance Launch Pool seperti airdrop, teman-teman, sama dengan airdrop. Kenapa? Karena dia diambil dari total pasokan airdropnya si Cetizen. Nggak ngambil dari total pasokan Cetizen itu sendiri, tapi total yang didistribusikan untuk airdrop. Jadi ya sama aja ya. Bagi orang-orang yang nggak garap Cetizen ya, dia hanya stake BNB dan FUSD apa itu namanya, agak susah sih ya. Itu dia dapat Cetizen sama aja, dia ya seharusnya sih nggak seperti ini sistemnya dari Cetizen ya. Jadi Binance juga ya, kita buka launch pool nih, mau dikasih token mana kan gitu ya. Jadi ya Binance ngikut-ngikut aja. Nah, lalu mengapa hanya 15% TGE? Kemana 19% sisanya akan digunakan gitu ya kan?
Karena 34% ya teman-teman, hanya 15%-nya untuk TGA. Nah, 19%-nya kemana ya? Jadi ya 9% itu untuk Binance Launch Pool itu ya teman-teman ya. Kok season 1 cuma dapat 15% sedangkan sisanya 19%. Jadi ada season 2 kalau nggak salah teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian semua? Oke. Dan di sini dari seed ring DKLL ya teman-teman, atau seed ring DKL. Nah, dia memiliki rank master, oke. Dia memiliki level sekitar 240, wicket sekitar 319. Allocation only itu hanya mendapatkan sekitar 31,14 token. Ya, don't play with community. Oke, jadi dari rank master dengan level 240, wicketnya ada sekitar 319 teman-teman ya. Dia hanya mendapatkan alokasi sekitar 31,14 KT aja. Ya, kalau kita jual dengan harga pre-market saat ini dapat berapa? Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga ada ya salah satu balasan juga teman-teman ya untuk tweetan si Ketizen. Jadi proyek yang benar-benar membuang-buang waktu. Nah, di mana dia menghabiskan sekitar 12 sampai 14 jam setiap hari dengan investasi sebesar $11 dan hanya mendapatkan sekitar 48 KT, teman-teman ya. Mereka bermain dengan komunitas, semua orang harus men-tweet menentang Ketizen ya. Apakah ini akan menjadi awal kehancuran daripada Ketizen? Ya, kita lihat saja nanti. Karena apa? Kekuatan daripada sektor meme coin teman-teman itu terletak pada komunitasnya. Jika komunitas udah mulai memberontak ya, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman ya suatu proyek akan gugur gitu teman-teman. Nah, jadi gini ya, memang Ketizen ini salah satu game yang mengharuskan kita mengajak kerja di perangkat kita, karena kita harus stay teman-teman ya di game daripada Ketizen untuk naikin ranksnya ya. Dan di sini jujur saja, saya dari awal juga nggak begitu garap Ketizen, cuman nggak terlalu fokus, dan saya nggak elik juga gitu teman-teman ya, karena memang saya tanpa ngeluarin modal ya karena memang saya kurang tertarik juga dari awal dengan Ketizen gitu teman-teman ya. Saya malah lebih tertarik itu kepada Bloom, terus Monberg ya, itu saya lebih tertarik ke situ. Bloom, Monberg, terus ada apa itu namanya, airdropnya sempat saya mention juga teman-teman ya di video YouTube saya, coba lupa ya, bentar saya cek. Vanilla Finance ya teman-teman ya, itu saya lebih tertarik sama Vintopio teman-teman. Terus ada time frame ya, itu saya lebih tertarik ke situ gitu teman-teman ya. Ada time frame, ada Vintopio, terus ada yang baru yang saya sempat buatkan video ya teman-teman ya, yang notabene dapat dana dukungan dari Binance Labs ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kalau memang Ketizen ini juga dapat dana sokongan dari Binance Labs, cuman dari segi distribusinya ya tidak menguntungkan bagi komunitasnya gitu teman-teman ya. Bisa dikatakan kurang memperdulikan terhadap komunitas kalau seperti ini ceritanya gitu loh ya. Nah, ini dikutip dari Tim Wong ya, Trader 996 ya. Seperti itu teman-teman. Ini dari Ketizen Foundation ya teman-teman, di mana dia nge-up tentang airdrop and ecosystem ya. Nah, jadi di sini kalau kita terjemahkan teman-teman ya, kita terjemahkan aja lah biar enak ya. Kita langsung ke poin awannya ya. Jadwal rilis dan model ekonomi. Jadi airdrop dan ekosistem itu 43%. Jadi ini berbanding terbalik nih ya. Airdrop dan ekosistem 43%, airdropnya itu sebesar 34% alokasi dari total supply, dan 15% itu TGA teman-teman ya. Di TGA tanpa hak untuk hadiah pemain musim 1 ya. Untuk sisa airdrop akan digunakan untuk kampanye airdrop musim triwulan, berarti akan ada session berikutnya yang akan memberi hadiah kepada pemain di musim mendatang teman-teman ya. Jadi sekitar 9,9 juta token atau sekitar 0,99% akan dibagikan di awal triwulan kedua. Angka ini akan meningkat sebesar 10% setiap triwulan hingga semua token airdrop didistribusikan. Berarti nggak langsung didistribusikan 100% ya. Ada mekanismenya kayak session-sessionnya lah ya, atau mungkin seperti ada vestingnya gitu teman-teman ya.
Nah, jadi di sini ya seluruh proses airdrop akan selesai dalam 8 triwulan. Oke, 8 triwulan. Jadi airdrop ya peluncuran pool 9%, TGE 100%. Likuiditas 5%, TGE 100%, treasure 15%, TGE 10%, shift 12 bulan. Oke ya. Rilis linear 48 bulan. Tim 20%, TGE 0%, tabing 12 bulan, rilis linear 48 bulan. Investor sekitar 10%. Terus di sini penasehat 7%, teman-teman ya. Cathy sebagai token tata kelola ekosistem Cathyzen. Sebenarnya Cathy ini bagus, cuman cara untuk pembagian airdropnya yang kurang bagus gitu teman-teman. Kenapa airdrop yang seharusnya 43% untuk komunitas gitu ya, itu hanya dibagikan sekitar 34%. Oke, 34%. Nah, di sini ya udah dijelaskan 40% itu airdrop dan ekosistem ya. Jadi 34%-nya itu airdrop. Nah, 34% ini masih dipotong teman-teman ya untuk Binance Launch Pool. Jadi yang seharusnya para penggarap di awal mendapatkan token yang lebih banyak, mereka harus kepotong karena adanya masuk Binance Launch Pool. Ya, seperti itu. Makanya di sini mereka semua yang notabene ranks-nya tinggi ya kan, ranks-nya tinggi teman-teman, dapatnya juga nggak begitu banyak ya. Ini hanya dapat 118, mending 118. Ada yang dapat sekitar 2 token ya, ada yang 5 token gitu teman-teman ya. Ini 231 mending gitu ya, tapi dia membutuhkan modal yang cukup besar nih teman-teman, sekitar $72 ya. Dan ini pun dia mengerjakan dari bulan April teman-teman. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama masih banyak tadi teman-teman ya, tweetan-tweetan yang memberikan screenshotan dari hasil airdropnya. Hanya dapat ya, ada yang dapat 10, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2 itu teman-teman. Surya aja belum dapat. Sedangkan untuk harga pre-market daripada Cathyzen kalian bisa cek sendiri ya. Jadi menurut kalian gimana? Inilah saya sering bilang terhadap teman-teman ya, selama masih ada airdrop yang namanya gratis, gaskan aja, karena kita nggak ada yang tahu mana yang akan buat kita JP. Contohnya simple Dox ya. Banyak yang mengatakan Dox itu scam, Dox itu nggak bakal launching, tapi ternyata apa, malah memberikan teman-teman cuan kan. Dibandingkan Cathyzen, lebih cuan mana? Lebih cuan Dox pastinya teman-teman ya. Saya yakin 100% kalian yang bermain Dox sama Cathyzen, saya kira kalian cuan di Dox dibandingkan Cathyzen. Meskipun harganya lebih mahal Cathyzen, tapi dari segi allocation airdropnya lebih mendominasi ke Dox teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi tentang Cathyzen kali ini ya. Inilah fakta yang bicara teman-teman ya. Selamat menikmati ya, tetap semangat lah ya, kita pejuang airdrop gratisan ya. Nikmati prosesnya, kita garap lebih banyak akun. Dalam arti gini teman-teman ya, kita jangan fokus terhadap satu airdrop. Banyak airdrop yang bagus seperti Bloom teman-teman, itu bagus ya. Terus ada lagi Major itu juga bagus ya. Terus ada Timeframe, terus ada Vintopio teman-teman ya. Ada Watt itu juga mau listing nanti ya. Watt itu listing di 23 ya, TGE-nya di 23 bulan ini teman-teman ya. Semoga saja nggak mengikuti jejak Cathyzen gitu ya. Terus ada lagi Vanilla Finance teman-teman, banyak sebenarnya ya. Apalagi ya, saya garap airdrop itu banyak sebenarnya teman-teman ya. Ya ada yang cuan, ada yang enggak, hal wajar lah ya, namanya gratisan gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap nikmatin prosesnya.